warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berkembali lagi bertemu sama saya Rini Taiwan, pendamping sosial PKH dari Kabupaten Agan Komering Ilir, Kecamatan Sirat Pulau Padang. Dan saya salah satu peserta Unsikronus Diklat PKH pada bulan Agustus 2020 ya, dimana saya termasuk salah satu di kelas angkatan 38. Hai semuanya teman-teman, semangat belajar ya untuk kita semua para peserta ya, semoga lancar diklat kita ya. Nah sekarang untuk mempersingkat waktu, kemarin saya membuat simulasi video di modul 1 dan sekarang kita melanjutkan di video modul kedua, dimana itu tentang keuangan ya. Nah untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyaksikan pemaparan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum ibu-ibu, selamat datang ibu-ibu kembali lagi bersilaturahmi bersama saya ibu ya. Tentunya hari ini hari apa ibu? Iya, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 ya bu ya. Nah sebelum kita memasuki pertemuan ini, pertemuan apa bu? Iya, P2K2 ya bu ya, dimana itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga pinter ibu-ibunya ya. Sebelum kita memasuki P2K2 pada bulan ini ya bu ya, alangkah baiknya dan indahnya kita mulai dengan mengucapkan basmalah ya bu ya bersama-sama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah ibu-ibu, apa kabar bu semuanya? Alhamdulillah baik ya bu ya. Sehat semua kan bu? Iya, sehat semua ya bu ya, sama alhamdulillah seperti saya juga sehat ya bu ya. Nah, selamat pagi ibu-ibu. Pagi iya. Jadi kalau saya bilang pagi itu jawabnya harus 3 kali ya bu ya, dengan semangat. Oke, jadi terang lagi ya bu ya. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa ya bu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Sebelum ke modul kita kali ini, nah, kemarin kita ada kata sapaan ya bu ya, yang dimana itu biar kita nggak tegang, relax itu bu. Kemarin tuh kata sapaan kita bu, dengan kalau saya bilang hai ibu jawab halo, kalau saya bilang hai ibu jawab nah, kalau saya bilang halo ibu jawab hai ya bu ya. Nah di sini bu kita ada yel-yel baru bu, dimana yel itu pakai gerakan ya bu ya jawabnya, tapi gerakannya itu ya sesuka ibu mau goyang kayak gimana kayak gitu ya bu ya. Nah di sini kata yel baru itu bu, kalau uang tidak cukup ya usaha dong kayak gitu kan. Oke bu, lagi bu, ulang lagi. Oke, kalau uang tidak cukup ya usaha dong. Oke, pintar ya bu ya. Nah oke bu, kita mulai ya sebelum kita memasuki modul kita selanjutnya, yaitu di modul keuangan ini kita akan masuki atau sesi memulai usaha. Nah sebelum kita masuk ke sesi memulai usaha, ada baiknya kita mengingat kembali pelajaran apa yang sudah kita pelajari di bulan-bulan kemarin di dalam satu modul juga ya bu ya, kemarin sudah kita lewati. Nah saya mau tanya bu, modul yang kita kemarin itu ada sudah 2 sesi yang kita lewati. Nah apa aja bu yang 2 sesi tersebut bu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Oke, ibu siapa namanya? Oh, ibu Syahrini ya. Oh, cantik banget ya bu ya. Oke bu, pagi ini ya bu ya, kita harus semangat ya bu ya. Jadi ibu bersedia ya bu ya membantu saya untuk mengingat kembali sesi 1 itu apa ya bu ya. Oke, iya pintar. Kasih tepukan dulu buat ibu Syahrini-nya. Nah di sini ya bu ya, sesi 1 itu ibu, kita kemarin itu belajar tentang mengelola keuangan keluarga ya bu ya, dimana itu mengelola keuangan keluarga itu
mengatur pengeluaran agar seimbang dengan pendapatan ya Bu ya, yaitu tidak besar pasak daripada tiang ya Bu ya, karena itu bakal membunuh diri kita sendiri kalau kita banyak hutang tapi pemasukan kita sedikit ya Bu ya, bakal tidur tidak tenang. Nah, mau kan Ibu? Nggak mau kan tidurnya dihantu-hantuin sama hutang? Oke Bu, terima kasih. Nah, untuk yang sesi keduanya kemarin Bu, siapa yang mau bantu lagi? Oke, Pak Tono ya. Oke Pak, silakan. Itu apa sesi 2 kita kemarin yang sudah kita pelajari? Iya, pintur Pak Tononya. Cermat meminjam dan menabung ya. Dimana di situ meminjam uang secara terencana dan juga kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam hutang. Pinter. Nah, jadi di sini Bu, ibu-ibu berarti ingatannya masih baik banget ya Bu ya, dan sudah semakin pintar ya Bu ya tentang mengelola keuangan. Nah, di sini kita ada sesi lanjutannya Bu, yaitu di mana sesi memulai usaha yang akan kita bahas sekarang ini Bu. Oke, kita masuk ya Bu ya, sesi mulai usahanya. Tapi sebelum kita mulai, ini ada filmnya, kita nonton bersama-sama. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama apa solusinya dari film tersebut ya Bu ya. Oke, kita tunggu ya. Kita akan nonton sebentar. Ya, jadi filmnya sudah kita tonton bersama ya. Nah, sekarang saya akan bertanya dari film itu tadi. Ibu Dewi punya masalah? Iya, punya masalah ya Bu ya. Nah, masalahnya apa? Dan apa yang terjadi pada film tersebut? Oke, ada yang mau bantu coba ikut mendiskusikan sama saya? Oh ya, Ibu Lila ya namanya. Oke Bu, silakan Bu. Nah, apa Bu? Iya Bu ya. Kalau satu saat izin usaha itu tidak bisa secara langsung ya Bu dilaksanakan, karena Bu, kita yang namanya usaha itu Bu harus direncanakan dengan matang Bu, bagaimana usaha tersebut akan nantinya mendapat keuntungan yang banyak. Benar ya Bu ya. Nah, di sini Bu kita ada picture 3A ya. Nah, ini ya Bu ya, picture 3A. Nah, yang dimana itu salah satu dari pengelola keuangan juga ya Bu ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, ini ada picture 3A yang dimana ininya memulai usaha ya Bu ya. Nah, di sini ada menentukan ide-ide usaha. Jadi ide-ide usaha itu Bu ada terbagi 4 kalau di perencanaan Ibu Lili ya di sini. Nah, di sini ada yang mau bantu saya untuk membacakan ide usahanya? Oke. Ibu Najwa ya. Oke, silakan Bu untuk membantu saya membacakan menentukan ide usahanya di sini ya Bu ya. Nah, tapi yang lain di situ ada buku filsafnya ya, boleh dilihat dan dibaca-baca di halaman bagian pengelola keuangan itu ada ya Bu ya. Sini saya bantu Bu. Oke. Kita mulai ya Bu ya. Silakan Ibu Najwa untuk membacakannya. Nah, membantu ide usaha. Apa Bu di sini? Iya, terima kasih Bu Najwa sudah membacakan ya.
Usaha apakah yang akan dilakukan oleh Ibu Lili? Kita lihat dulu sini, Bu. Setelah Ibu Lili berpikir-pikir, maka dia melihat peluang di situ ya, Bu ya. Nah, jadi di sini Ibu Lili ternyata akan memilih berjualan ikan segar di pasar, Bu, karena menurut dia akan mudah melakukannya, kayak gitu kan. Oke. Nah, jadi di sini ada nomor 2-nya, Bu. Ide usahanya siapa yang mau bantu lagi? Iya, Ibu Ketis, silakan, Bu. Iya, baca ya, Bu ya di sini. Apa ide usaha yang keduanya? Iya, bentar ya, Bu ya. Siapa target pembelinya? Nah, jadi Ibu Lili itu berpikir kalau jual ikan, target pembelinya itu siapa? Kayak gitu kan. Nah, terus dia berpikir-pikir, ikan itu target banyak pembelinya itu kemungkinan di pasar. Jadi dia menjawablah di sini kan, ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Tujuan targetnya di sini, Ibu, dalam menjual ikan. Karena di pasar itu kan ramai, pasti banyak yang beli katanya. Iya, padahal kan kita di pasar itu kemungkinan belum tentu ya, Bu ya. Malah di pasar itu banyak pesaing kali ya. Tapi menurut Ibu Lili, berjualan di pasar itu pasti laku kayak gitu. Nah, jadi pilihan dia siapa target pembelinya itu tuh ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Oh iya. Kasih ya, Ibu. Nah, jadi sekarang ada ketiganya dalam ide usaha itu, siapa lagi yang mau bantu? Iya, Ibu Najwa lagi ya, silakan Ibu. Nah, sebutkan ide usaha yang ketiganya ya, Bu ya. Nah, jadi di sini, Bu. Iya, ide usaha yang ketiganya itu ya, Bu ya. Bagaimana untuk bisa didapat nanti untungnya ya, Bu ya. Nah, jadi gimana, Bu? Oke, nah di sini perkiraan dari Ibu Lili itu untungnya itu dia ikan dari beli di tambak kemudian jual di pasar dengan harga yang jual yang lebih tinggi ya, Bu ya. Iya, dia hanya memikirkan untung kemungkinan ya, Bu ya. Tapi di sini ya, Bu ya, kalau untung kita kan banyak pesaing ya. Kita mau untung besar, yang jual di sebelah kita jualnya nggak terlalu mahal, otomatis ya, Bu ya, dia kembali ke yang penjual yang lebih murah. Tapi di sini Ibu Lili berpikirnya dia menjual dengan harga yang lebih tinggi karena dia mungkin lebih cepat ya mendapat keuntungan dengan cara seperti itu, Bu ya. Padahal di sini kita harusnya sebelum terlalu jauh memikirkan keuntungan, harusnya kita berpikir dulu seberapa besar pesaing kita ya, Bu, dan bagaimana cara mereka bersaing di sini di dalam memulai usahanya ya, Bu ya. Nah, jadi di sini kita perlu juga untuk mengebelakangkan pikiran yang namanya keuntungan, Bu. Karena kita di sini harus tahu dulu konsekuensinya sebagai pemula. Oke, Bu. Nah, jadi di sini, Bu, kita kembali lagi ke kecap ya, Bu ya. Nah, di sini ada yang terakhir ide usahanya, Bu. Siapa lagi yang mau bantu, Bu? Iya, Ibu Ketis lagi ya. Silakan, Bu, untuk dibacakan, Bu. Oke. Nah, ya, Bu ya. Di sini yang keempat itu penyebab kegagalan usahanya selama ini. Apa penyebabnya, Bu? Iya. Oke, Bu. Pintar ya, Bu ya. Jadi di sini Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segarnya selainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ya, Bu ya. Sebelum kita melakukan usaha itu kita harus berpikir dan melihat-lihat ya, Bu ya, kondisi kita saat mau memulai usaha itu. Jangan di situ kita hanya berpikirnya keuntungan dan kemudahan kelakuannya, padahal kita belum tahu ya, Bu ya, tadi bersaing kita itu banyak sekali, bukan hanya kita yang penjual ikan di pasar itu, Bu ya. Jadi kalau kita hanya memikirkan keuntungan, itulah tadi, Bu, akan
sering tidak laku, jadinya kita rugi di situ ya Bu ya, kalau kita hanya memikirkan keuntungan saja. Jadi itulah Bu ya 4 ide usaha yang hanya dipikirkan oleh Ibu Lili tadi ya. Nah, jadi di sini untuk ibu-ibu PKM, nah, terima kasih semuanya ya Bu ya, Ibu Najwa, Ibu Ketis, Ibu Sarini yang udah mau membantu saya kita berdiskusi yang namanya memulai usaha tadi ya Bu ya. Nah Bu, jadi setelah ibu-ibu setelah memulai usaha, apa yang akan kita lakukan? Oke, yang pertama adalah Bu, setelah mempunyai ide usaha tersebut, tentunya kita harus banyak-banyak mencari informasi ya Bu ya. Iya, agar tidak hanya satu informasi yang kita terima di sini Bu. Jadi kita tuh harus ada informasi dari mana saja Bu, yang kita harus agar usaha kita berkembang kayak gitu loh, tidak masih di tempat usahanya ya Bu ya. Nah, jadi di sini usaha yang kita harus mencari informasi itu Bu, ada banyak cara Bu, yaitu dari radio bisa, dari koran bisa, apalagi sekarang sudah zaman new itu sudah zaman now kalau kata orang-orang sekarang ya Bu ya, dengan gadget ya Bu ya. Nah, di sini kan sudah ada HP semua kan Bu. Nah, di situ kita bisa Bu mencari informasi di sosmed ya Bu ya. Banyak itu Bu tentang usaha, memulai usaha, bagaimana dan caranya seperti apa ya Bu ya. Nah, Bu, banyak di situ kita bakal temukan informasi tentang ide-ide usaha untuk memulai usaha seperti apa ya Bu, agar kita insya Allah tidak gagal dengan begitu cepatnya memulai usaha ya Bu. Nah, jadi Bu di sini agar bisa mengembangkan usaha lebih baik dan lebih layak, ibu-ibu ada yang belum jelas kayak gitu Bu, dengan kita mulai usaha tadi, dengan menonton dan juga dengan membaca precept tadi, masih ada yang kurang jelas Bu? Gimana Bu? Jelas ya Bu ya? Iya jelas. Oke Bu. Baik ibu-ibu semuanya, kita mulai speakingnya. Oke, jadi tangannya ke depan ya Bu ya. Nah, jadi kita mulai Bu ya. Aku mampu dan melakukan. Aku mampu dan melakukan. Aku mampu, aku mampu dan melakukan. Oke Bu, semangat lagi ya Bu ya, semangat. Nah, lagi, jadi Bu di sini Bu. Nah, setelah kita ice breaking ya Bu ya, kita nyanyi dan juga dari tadi kita berdiskusi tentang yang namanya mulai usaha, dan juga di sini sudah tadi ada Ibu Najwa, Ibu Ketis, Ibu Sarini dan Pak Tono tadi ya yang sudah membantu. Bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya Bu ya. Semoga Ibu tidak bosan dan juga berharap Ibu senang ya dengan pertemuan kita ini ya. Semoga ya Bu ya, apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini semoga bermanfaat, dan juga kalau bisa dipraktekkan ya Bu ya di rumah. Dan cukup sekian, saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih.